Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, Roy Panci memang sangat keterlaluan ya. Dalam setiap debat, pada saat dia kalah dalam perdebatan, pasti menyerang pribadi orang. Dan kali ini bukan saja pribadi yang dia serang, tetapi mendiskreditkan nama kampung salah satu di Indonesia ini, yang merupakan, kita tahu kalau dalam sejarah adalah miniatur Indonesia sebenarnya. Sebuah kota yang sangat toleran, sebuah kota yang sangat terbuka untuk siapa saja, yaitu Kota Lampung. Hal ini Roy Panci lakukan pada saat debat, dan karena tidak bisa lagi berbuat apa-apa, akhirnya yang dia serang adalah nama kota tersebut, karena menganggap bahwa yang dia hadapi ini hanya orang yang datang dari kampung, dalam hal ini dari Lampung, bukan alumni UGM. Dan itulah narasi terus yang dipertontonkan oleh Roy Panci bersama dengan kelompoknya, tak kala dia kalah dalam debat. Nah, seperti apa pernyataan dari Roy Panci dan bagaimana orang Lampung geram terhadap hal tersebut dan mengancam akan demo Polda Metro Jaya bila mana Roy Panci CS ini dibiarkan berkeliaran, karena dinilai akan semakin merusak kebangsaan kita, akan merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, adat, budaya. Dan tidak saja itu, Roy Panci juga bakal diultimatum oleh anak-anak OSIS ini, karena rupanya dia juga pernah melakukan penghinaan terhadap OSIS, memplesetkan perpanjangan daripada OSIS dan menyandarkan kepada ijazah dan inskripsi Pak Jokowi. Nah, seperti apa videonya? Ini kita simak secara bersama-sama. S1-nya dari Lampung, bukan dari UGM. S1-nya dari Lampung. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Sama Universitas Lampung. Woi Roy, Gak apa-apa. Roy, memang kenapa kalau dia Lampung? Emang ada masalah apa? Ada masalah apa sama Lampung? Dia tadi kan bilang saya adalah UGM. Iya, Iya, dia lulus UGM. Kalau memang dari awal itu UGM. Anda jangan merendahkan Universitas Lampung ya. Enggak, saya Kami dari Lampung ini menyayangkan kenapa Roy Suryo bawa Lampung gitu loh. Jadi dalam perdebatan di acara TV nasional ya, dia ini lulusan Universitas Gadjah Mada aja, S2-nya aja yang lulusan sana, tapi S1-nya Lampung. S1-nya itu Lampung katanya. Ya ampun, astaga, emang apa salahnya lulusan Lampung? Apa salahnya Pak Roy Suryo kalau lulusan Lampung? Lulusan Lampung ini banyak juga yang hebat tuh ya. Jadi saya melihat nih, Bapak kan lulusan UGM ya, Bapak Roy Suryo ini UGM ya. Bapak bisa nggak membedakan permasalahan jasa palsu itu ranahnya ranah pidana, permasalahan pidana, permasalahan pemalsuan itu tuh ya. Kenapa Bapak gugatnya ke perdata ya? Jadi di situ aja Bapak udah nggak bisa membedakan. Jelas pengadilan meng-NO-kan karena itu bukan ranahnya. Kemudian Bapak juga kemarin saya lihat pakai baju OSIS, dan kemudian Bapak bilang itu kaitannya tentang ijazah yang kata-kata OSIS-nya Bapak plesetkan. OSIS. Ya, artinya apa? Ini parah. Ojo-ojo skripsi ijazahku 1000 lah. Wah itu OSIS itu organisasi siswa intrasekolah. Gawat. Nah itu penistaan lagi tuh, ya pelecehan terhadap simbol OSIS. Bapak udah pernah jadi terpidana gara-gara masalah stupa di Candi Borobudur yang Bapak bikin meme, yang memenya kemudian menyinggung perasaan umat Buddha. Nah orang begini kalau diberi ruang yang seluas-luasnya oleh TV-TV ini, yang akhirnya kemudian dia semakin bikin gaduh, semakin bikin rusuh, masyarakat semakin disakiti. Jadi saya berpikir ya bahwa Roy Suryo ini cepat-cepatlah ditangkap, cepat-cepat diproses, karena ini bukan kriminalisasi, perbuatannya jelas ada ya, kemudian pelanggarannya jelas ada, tinggal masalah pembuktiannya di pengadilan nanti gitu loh. Jangan takut Polda Metro Jaya, tangkap langsung ya. Kami rakyat ini di belakang Polda Metro Jaya, kami mendukung nanti ya. Kalau memang perlu nanti mereka rusuh, kami yang akan lebih rusuh mendukung supaya kepastian hukum ini ditegakkan setegak-tegaknya, supaya kepastian hukum itu ada dan melahirkan tujuan hukum yang tunggal tadi, keadilan. Kalau kepastiannya diundur-undur begini ya, masyarakat justru malah akan rusuh, demo polisi nanti jadinya. Nah, kalau polisi ini sudah mampu menangkap Roy Suryo CS ini, masyarakat di belakang kalian, bravo Polri, bravo Polda Metro Jaya. Bila perlu tekap Polda Metro Jaya yang turun, nangkap Roy Suryo CS itu, biar nggak bikin gaduh terus ya. Saya mewakili masyarakat Lampung untuk mengultimatum apa yang disampaikan oleh saudara Roy Suryo. Ya, dalam tidak
debat tersebut yang dimana memang seolah-olah dan seakan-akan dia merendahkan kedaerahan seseorang. Yang saya lihat bahwa tidak ada membedakan antara lulusan UGM maupun lulusan Lampung. Nah, apakah salah ketika memang saya lulusan Lampung, saya lanjutkan di UI seandainya. Terus saya adalah magister UI dan saya bilang saya alumni UI. Kan nggak kebetulan saya kuliah di UI dan saya lulus magisternya. Saya mau bilang saya alumni Lampung, terus UI-nya nggak saya sebutkan. Nah, tapi respon dari Roy Suryo ngapa? Kau bukan UGM, kau bukan UGM, Lampung kata dia. Apa? UGM dari mana? Kau cuma di Lampung. Nah, dia ngajukan soal spesifik daripada satu universitas, tapi dia menyebutkan soal kedaerahannya. Bang, nah itu kan yang ngebuat sebenarnya kawan-kawan mahasiswa ataupun masyarakat Lampung yang melihat nonton video itu jadi kayak seolah-olah emang kenapa dengan Nah, Roy Suryo lebih paham sebenarnya bicara soal keindonesiaan. Lampung itu adalah miniaturnya Indonesia, Bang. Yang nggak ada di Lampung, kira-kira gitu. Apa persoalan? Apakah menjadi keributan? No, kami terima memang putra daerah Lampung, asli Lampung, yang dimana kami selalu menerima orang-orang yang datang, apapun itu sukunya, mau dia Sunda, Jawa, Bali, Kristen, kami tempatkan dia di mana memang yang sekiranya ruang, gitu loh. Dan itu tidak menjadi perselisihan gitu loh. Nah, saya rasa Lampung hari ini ya ketika memang Roy Suryo tahu bahwa Lampung hari ini di lumbung pangan Indonesia, secara gestur ya dia sangat merendahkan suku Lampung yang dimana kedaerahan. Nah, daripada kami kan aksi ataupun demonstrasi di Mabes Polri untuk meminta Bapak Kapolri memanggil ataupun memproses Roy Suryo untuk meminta klarifikasi dan terhadap masyarakat Lampung, Bang. Dari kawan-kawan Permai juga kita sudah kolaborasi sih, Bang, untuk turun ke jalan dan menyuarakan ada tuntutan-tuntutan yang sudah kita buat kemarin soal mendesak Mabes Polri segera panggil Roy Suryo atas penyebaran provokasi lah bisa saya katakan itu, Bang. Provokasi soal penyampaian Lampung dia kemarin. Nah, makanya kita kemarin sama kawan-kawan Permai sudah diskusi dan sepakat untuk aksi di depan Mabes Polri, Bang. Kami selaku putra daerah Lampung yang hari ini merasakan sedang dilecehkan oleh Roy Suryo di debat tersebut kan dengan parakan soal kau hanya lulusan satu Lampung ya kan, apa kan sambil ketawa sambil teriak kan, itu saya rasa tidak pantas. Jadi memang kalau ini berlarut-larut akan membuat masalahnya semakin melebar ya, sebab mulut daripada para pemburu ijazah palsu ini kadang-kadang tidak bisa direm. Apalagi Panci ini dengan respon si Anipar dan si Tipa. Kita sudah tahu bahwa memang mereka sepertinya sengaja membangun skenario seolah-olah setiap berbicara itu tanpa batasan, sehingga nyerempet ke sana kemari. Dan sekali lagi, kalau ini dibiarkan terus-menerus, ini akan membuat kekacauan yang sangat luar biasa. Tetapi benar yang disampaikan tadi itu, bahwa ketika misalnya dia ditangkap cepat ini, ditersangkakan cepat, maka suasananya akan adem. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang akan berkoar-koar, yang akan merusak perasaan hati satu kampung seperti yang terjadi di Bandar Lampung hari ini. Itu betul-betul mengecam apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, karena mendegradasi nama satu kampung seolah-olah bahwa kalau dia bukan alumni full dari UGM itu rendah di mata Roy Suryo. Nah, itu kan salah satu problem yang terjadi dalam diskursus ini, sebab mereka ini tidak berdasarkan data dan fakta, dan ketika kalah dalam perdebatan ya satu-satunya cara adalah menyerang pribadi. Kalau bukan pribadi yang diserang ya asal daerahnya. Dan ini fakta konkret yang seharusnya menjadi penguat bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk secepatnya menjadikan makhluk ini semua sebagai tersangka. Sebab sekali lagi, apa yang dilakukan ini bukan sekedar jasa Pak Jokowi, tapi merusak kebangsaan kita. Saya selalu mengatakan dari dulu
bahwa ini ada agenda lain untuk mengacak-acak sebenarnya NKRI untuk melemahkan pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran, dan sekali-kali membangun opini pembenturan antara kedua tokoh itu. Jadi jelas bahwa tidak fokus pada persoalan hukum yang dihadapi. Jadi isu ijazah palsu ini hanya pemantik sebenarnya untuk masuk pada target yang sesungguhnya, yakni bagaimana membuat bangsa ini kacau balau. Bagaimana pemerintahan yang ada hari ini itu dianggap sebagai pemerintahan yang tidak berdaya menghadapi Jokowi. Pada posisi itu provokasi agar kedua tokoh ini terbelah. Makanya kenapa mereka bersurat ke presiden, meminta ke presiden perlindungan. Itu kan mereka sendiri juga sudah tahu bahwa Prabowo tidak akan mungkin mau membantu mereka. Dia sudah tahu itu. Dan kenapa itu dia lakukan? Supaya ada alasan di SPK bahwa Pak Prabowo ini di-style oleh Jokowi. Jangankan polisi, presiden saja bisa diatur oleh yang namanya Jokowi. Kan itu yang target selanjutnya. Sehingga pada akhirnya terjadi benturan keras pada tingkat grassroots. Rakyat ini saya kira tidak semua bisa memfilter informasi. Sebab itulah pentingnya saya kira memang konten-konten kreator tampil untuk meluruskan hal tersebut. Sehingga biasnya kita bisa rem, artinya kita bisa batasi ya. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.